Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 dalam mata kuliah pengembangan materi media dan sumber belajar bahasa Indonesia. Kami akan membahas tentang pemerolehan bahasa anak. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Prita Anggunsari dan anggota-anggota saya yaitu ada Francisca Katrin, Johan Priyambudi, Miftahul Janah, Nindi Ayusa Putri, dan Reski Mutiara Putri. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa anak melibatkan dua keterampilan, yaitu kemampuan untuk menghasilkan tuturan secara spontan dan kemampuan memahami tuturan orang lain. Apabila dikaitkan dengan hal tersebut, maka yang dimaksud dengan pemerolehan bahasa adalah proses pemilikan kemampuan berbahasa, baik berupa pemahaman ataupun pengungkapan secara alami, tanpa melalui kegiatan formal. Tarigan dan kawan-kawan tahun 1998. Freeman dan Long tahun 1991 halaman 299 menyatakan pemerolehan bahasa lewat pembelajaran maupun yang secara alami memiliki proses dan urutan yang sama. Karakteristik pemerolehan bahasa anak menurut Tarigan dan kawan-kawan tahun 1998. Yang pertama, berlangsung dalam situasi informal, anak-anak belajar bahasa tanpa beban di luar sekolah. Yang kedua, pemilikan bahasa tidak melalui pendidikan formal, seperti di sekolah atau kursus. Yang ketiga, dilakukan tanpa sadar atau spontan. Dan yang terakhir, dialami langsung oleh anak dan terjadi dalam konteks berbahasa yang bermakna bagi anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nindi Ayusa Putri, NPM 18160087. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sudah dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua. Yang A yaitu konsep pemerolehan bahasa pertama dan pemerolehan bahasa kedua. Bahasa pertama atau disebut juga dengan bahasa ibu adalah bahasa yang pertama kali dipelajari secara alamiah dari ibunya atau dari keluarga yang memeliharanya. Bahasa ibu lazim disebut bahasa pertama karena bahasa itulah yang pertama dipelajari anak, meskipun tidak selalu bahasa pertama yang dikuasai anak sama dengan bahasa pertama yang dikuasai ibunya, atau si anak belajar bahasa pertama tidak dari ibunya tetapi dari orang tua asuhnya. Kemudian, yang disebut bahasa asing merupakan bahasa kedua bagi seorang anak. Istilah bahasa asing ini sebenarnya lebih bersifat politis mengingat namanya diambil dari negara atau bangsa lain pemilik bahasa tersebut. Terima kasih. Pemerolehan bahasa atau akuisi. Bahasa adalah proses yang berlangsung di dalam otak anak-anak ketika dia memperoleh bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Pemerolehan bahasa biasanya dibedakan dengan pembelajaran bahasa. Jadi, pemerolehan bahasa berkenaan dengan bahasa pertama, sedangkan pembelajaran bahasa berkenaan dengan bahasa kedua, menurut Chair tahun 2003. Adapun ragam pemerolehan bahasa. Ragam pemerolehan bahasa dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan bentuk. Pemerolehan bahasa pertama, pemerolehan bahasa kedua, pemerolehan bahasa ulang menurut Klein tahun 1986. Yang kedua, berdasarkan urutan. Pemerolehan bahasa pertama, pemerolehan bahasa kedua menurut Wins tahun 1981 dan Stevens 1984. Berdasarkan jumlah. Pemerolehan satu bahasa. Pemerolehan dua bahasa menurut Garcia tahun 1983. Yang ketiga, berdasarkan media. Pemerolehan bahasa lisan, pemerolehan bahasa tulisan menurut Friedman
tahun 1985. Yang terakhir, berdasarkan keaslian pemerolehan bahasa asli, pemerolehan bahasa asing menurut Wins tahun 1981. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang urutan perkembangan pemerolehan bahasa. Urutan perkembangan pemerolehan bahasa dapat dijabarkan menjadi dua, yaitu perkembangan prasekolah dan perkembangan masa sekolah. Perkembangan prasekolah itu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama ada perkembangan pralinguistik, yang kedua ada tahap satu kata, yang ketiga ada ujaran kombinatori permulaan, yang keempat ada perkembangan interogatif, yang kelima ada perkembangan penggabungan kalimat. Nah, sedangkan untuk perkembangan masa sekolah itu dibagi menjadi 3, yaitu struktur bahasa, pemakaian bahasa, dan kesadaran metalinguistik. Selanjutnya yaitu pemerolehan bahasa pertama. Pemerolehan bahasa pertama sangat erat hubungannya dengan perkembangan kognitif sang anak. Dari penelitian para pakar mengenai perkembangan kognitif dapat ditarik dua kesimpulan, yakni produksi ucapan-ucapan yang berdasarkan tata bahasa yang teratur tapi tidaklah secara otomatis, dan sang pembicara harus memperoleh kategori-kategori kognitif yang mendasari berbagai makna ekspresif bahasa alamiah. Pengaruh bahasa pertama pada PB2. Brown dalam Indrawati dan Octaria tahun 2005 mengemukakan bahwa posisi ekstern behavioristik adalah anak lahir ke dunia seperti kertas putih atau bersih. Pernyataan itu memberikan penjelasan nyata bahwa lingkungan dalam hal ini keluarga, terutama orang tua, dalam pemberian bahasa yang kurang baik, khususnya tutur lisan kepada anak, akan menjadi dampak negatif yang akan disambut oleh anak seperti pemerolehan bahasa pertama atau B1 yang menjadi modal awal bagi seorang anak untuk menyongsong kehadiran pemerolehan bahasa kedua atau B2. Pemerolehan bahasa kedua merupakan sebuah kebutuhan bagi anak ketika sedang mengikuti pendidikan di lembaga formal. Penyesuaian antara bahasa ibu dengan bahasa kedua yang dituturkan oleh guru membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu, pada kelas rendah yaitu kelas 1 sampai dengan kelas 3 SD masih menggunakan bahasa ibu sebagai bahasa pengantar pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Mutiara Putri, NPM 18160114. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pemerolehan bahasa kedua. Cara pemerolehan bahasa kedua dapat dibagi dua cara, yaitu pemerolehan bahasa kedua secara terpimpin dan pemerolehan bahasa kedua secara alamiah. Pemerolehan bahasa kedua secara alamiah adalah pemerolehan bahasa kedua atau asing yang terjadi dalam komunikasi sehari-hari bebas dari pengajaran atau pimpinan guru. Selanjutnya, ciri-ciri pemerolehan bahasa mencakup keseluruhan kosakata, keseluruhan morfologi, keseluruhan sintaksis, dan kebanyakan fonologi. Istilah pemerolehan bahasa kedua atau second language acquisition adalah pemerolehan yang bermula pada atau sesudah usia 3 atau 4 tahun. Ada pemerolehan bahasa kedua anak-anak dan pemerolehan bahasa kedua orang dewasa. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran bahasa kedua, yaitu yang pertama faktor motivasi, kedua faktor lingkungan, 3 usia, 4 kualitas pajanan, kelima bahasa pertama, keenam faktor intelijensi. Baiklah, itu tadi penjelasan tentang pemerolehan bahasa anak. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera.